Shalom. Shalom. Selamat sore. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua pada sore hari ini. Apakah gereja akan masuk masa tribulasi? Kita lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nih, siapakah orang-orang pilihan yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 ini yang barusan kita baca tadi? Waktu kesukaran itu atau masa tribulasi itu ada rentang waktu ya. Saudara, kalau kita melihat ayat ini sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan orang-orang pilihan ini ya tentunya adalah gereja Tuhan ya. Tentunya adalah kehilat, adalah jemaat Tuhan yang dipilih untuk diangkat. Ya. Itu sebabnya perlu ada masa tribulasi, perlu ada masa penganiayaan itu, ada masa kesukaran untuk membuktikan ya kemurnian, untuk membuktikan keaslian orang-orang pilihan. Namanya aja pilihan ya. Di tempat ini sangat akrab sekali dengan suasana pertanian ya. Keluarga ini juga suka bertani. Saya melihat ada kebun pertanian yang luas ya. Dan beberapa kali saya melayani di tempat ini pada saat-saat lagi panen ya. Saya melihat orang panen padi. Saya melihat rata-rata di tempat ini langsung dieksekusi di sawah ya. Di sawah itu sudah dipanen, buah padinya sudah dirontokkan, sudah rontok, sudah dipisahkan dari tangkainya. Nah, kemudian padi-padi yang kelihatan memang benar-benar padi itu perlu ada penampian ya. Di sini istilahnya apa? Kalau ya, kumpak. Kumpak padi. Nah, ini di sini istilahnya, ini bahasa mananya? Kumpak padi. Ya, kumpak padi. Oh ya, sudah sekarang pakai mesin ya. Nah, sekarang lebih canggih lagi pakai mesin. Nah, itu cara di sini orang di sini menampi. Yang benar-benar tersisa, yang benar-benar tertinggal itu padi-padi yang berisi, padi-padi yang bernas. Nah, demikian pula orang-orang pilihan. Kalau itu padi-padi kalau itu padi kosong, pasti dia diterbangkan angin. Nah, kalau dalam masa kesukaran ini, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan itu melewati masa penyaringan, melewati masa penampian, atau orang di sini pakai sistem mesin itu dikumpak ya, gitu ya. Dan dengan mesin itu petani-petani dapat memilih ya, dapat memisahkan yang kosong ya sama yang ada isinya ya. Pada masa kesukaran demikian pula adanya, di mana orang-orang yang bertahan itulah yang disebut dengan orang-orang pilihan. Peristiwa yang pernah terjadi pada perjanjian lama di mana Tuhan mengizinkan Yosua itu menghentikan matahari dan bulan. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-14 dalam Yosua pasal yang ke-10 dikatakan bahwa belum pernah ada hari yang seperti itu. Ya, belum pernah ada di mana Tuhan mendengarkan seseorang, mendengarkan doanya yang sedemikian itu. Yosua berdoa dan matahari itu berhenti dan bulan itu berhenti. Artinya waktu itu terhenti sampai mereka mendapatkan kemenangan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yosua ini memimpin bangsa Israel itu menuju ke tanah Kanaan ya. Dan Yosua ini ya, di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Elohim tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Elohim. Nah, jadi sebenarnya Yosua ini adalah gambaran dari Yesua. Yosua memimpin bangsa Israel menuju kepada suatu negeri yang kita nyanyikan tadi, ke tanah Kanaan. Amin. Yosua memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Ini adalah gambaran daripada Yesua memimpin gerejanya melalui Roh Kudus menuju ke satu tempat, yaitu tempat perhentian 1000 tahun damai ya. Tempat perhentian itu adalah kerajaan Mesias, kerajaan Hamasia selama 1000 tahun. Itu sebabnya dikatakan bahwa seandainya Yosua memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah perhentian yang sebenarnya ya, pasti Tuhan tidak akan berkata-kata
kemudian hal yang lain lagi. Ya, tetapi Tuhan masih membicarakan hal yang lain, satu tempat, yaitu kerajaan Mesias atau kerajaan Hamasia. Nah, itu sebabnya Yosua ini adalah gambaran daripada kepemimpinan Yesua melalui Roh Kudusnya memimpin gereja, memimpin kehilat itu akan menuju ke satu tempat perhentian, yaitu 1000 tahun damai. Ya. Yosua dengan doanya dia menghentikan matahari, dia menghentikan bulan, sehingga hari tetap siang dan mereka tetap berperang dan mereka mengalami kemenangan melawan 5 kerajaan, 5 raja-raja orang Amori, dan mereka mengalami kemenangan. Dan firman Tuhan katakan belum pernah ada orang yang berdoa sedemikian di mana Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan benar-benar menghentikan matahari, Tuhan benar-benar menghentikan bulan. Belum pernah ada yang semacam itu, ya. Nah, kita melihat bahwa orang-orang pilihan yang ada di dalam Matius pasal 20, banyak yang mulai meninggalkan Tuhan karena kesukaran ini. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang pun banyak orang yang meninggalkan Tuhan, ya. Dia karena kesukaran, hanya karena masalah ekonomi. Dia melepaskan imannya, dia berpindah agama. Hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan kerajaan surga. Jadi kalau hanya sekedar Kristen, buat apa? Lebih baik pindah saja. Iya kan? Karena tetap dia masuk neraka juga, ya. Jadi yang disebut atau yang dimaksud dengan orang-orang pilihan itu sudah barang tentu itu adalah kehilatnya Tuhan. Itu adalah gereja Tuhan yang memasuki masa pemurnian, di mana sebagian itu berguguran imannya, sebagian itu murtad, sebagian itu mundur dari Tuhan. Tetapi ada yang tetap bertahan, ada yang tetap maju, ada yang tetap setia kepada Tuhan. Imannya tetap teguh, seperti padi yang betul-betul ada isinya. Kalau kita tidak masuk pilihan Tuhan, sudah barang tentu itu sudah tidak berharga, sudah dibuang Tuhan. Yang akan dipakai Tuhan adalah yang ada isinya, yang bernas, gitu ya. Gereja Tuhan itu akan memasuki masa tribulasi, dan gereja Tuhan itu akan diuji, ya. Imannya akan diuji, kualitas rohaninya, dan yang bertahan itu akan diselamatkan, yang lain akan ditiup angin. Tuhan dengan begitu penuh dengan kasih, dia harus mempersingkat waktu karena orang-orang pilihannya. Seandainya Tuhan tidak mempersingkat waktu, orang-orang pilihan pun akan ikut terbawa angin dan tidak ada yang selamat, kata firman Tuhan. Saya mau kasih satu dasar daripada firman Tuhan bahwa orang-orang pilihan itu adalah gereja Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ya.
Ini adalah ayat peneguhan dari Matius 24 ayat 22 tentang orang-orang pilihan. Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Kepada siapa firman Tuhan itu ditujukan? Kamulah? Ya tentunya kepada gereja Tuhan, ya. Kamulah bangsa yang terpilih itu merujuk kepada gereja Tuhan, merujuk kepada kehilat, bangsa yang kudus. Inilah orang-orang pilihan itu, di mana pada masa kesukaran itu mereka masih tetap mempertahankan kehidupan yang kudus, ya. Mereka hidup di dalam kekudusan. Berikutnya firman Tuhan katakan bahwa umat kepunyaan Tuhan, hanya orang-orang yang menjadi milik Tuhanlah yang akan diangkat, ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang menafsirkan ayat bahwa pengangkatan itu terjadi untuk semua orang percaya. Semua akan diangkat. Tidak ada ayat yang mendukung hal semacam itu. Orang-orang yang akan diangkat tentunya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Di dalam Galati pasal 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Yeshua HaMasyiah, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Barang siapa menjadi milik Yeshua, milik Yeshua HaMasyiah, ia telah menyalibkan daging. Ya, inilah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, tidak mengedepankan kedagingan, tidak menonjolkan kedagingan, ya. Mereka yang memelihara iman, yang benar-benar hidup di dalam kekudusan, yang mempertahankan kekudusan. Mereka yang menjadi milik HaMasyiah, itu mereka yang hidup dan matinya di dalam HaMasyiah. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Lebih tegas lagi, ya, bahwa milik Tuhan itu orang-orang yang hidup dan matinya di dalam Tuhan. Sebab untuk itulah HaMasyiah telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Hari-hari ini waktu itu berjalan demikian cepatnya, betul nggak? Kita bangun pagi, tahu-tahu sekarang sudah sore. Nah, ibaratnya waktu-waktu yang saya waktu masih kecil, tahun-tahun 70-an, ya, tahun 60-an, 70-an, itu rasanya waktu itu lama sekali. Itu ibaratnya itu kita ada di dalam kendaraan dan giginya itu gigi satu, kata-kata ya. Tetapi pada tahun 2015 sampai hari ini mungkin sudah memasuki gigi 5 dan kecepatannya itu sudah maksimal. Seluruh manusia meyakini dan merasakan hal ini benar-benar terjadi, ya. Jadi ini benar-benar waktu yang sedang dipersingkat Tuhan. Waktu itu berjalan sesuai dengan jadwalnya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, selama 6.000 tahun masa penebusan. Tetapi di ujung pada waktu 6.000 tahun ini, ya, atau di ujung pada tahun 2022 ini dan seterusnya ke depan kita ini, kecepatannya itu sudah maksimal, ya. Inilah yang disebut dengan waktu itu dipersingkat, ya. Nah, itu sebabnya pujian tadi bukan saja kita sekarang bukan lagi berjalan, ya, tapi sekarang itu berlari. Amin. Artinya mari kita dengan kesungguhan yang lebih lagi, karena waktu itu benar-benar berharga, waktu benar-benar singkat. Klimaksnya kapan? Tapi hari-hari ini kita sedang memasuki masa kesukaran. Dan bersiaplah gereja Tuhan, bersiaplah kehilat Tuhan, karena sebentar lagi, ya, kita orang-orang pilihan pasti akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dengan singkat. Yeshua HaMasyiah memberkati kita pada sore hari ini. Shalom.